ayyalzama qalbahu istithqaluhu, orang yang sesuatu yang membuat hatinya tuh rasa berat memandang orang lain dengan hormat, berat memandang orang lain dengan cinta, berat melihat seseorang itu dengan penuh persaudaraan. Jangan sampai ini ada dalam diri kita, ya. Alhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wa sahabah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la ya'tadil ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimbar Jumat adalah mimbar pesan takwa agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita dan senantiasa bermuhasabah, mengoreksi diri kita di mana batas ketakwaan kita. Sebagaimana selalu disampaikan melalui mimbar Jumat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menilai diri kita kecuali pada ketakwaan kita. Apapun warna kulit kita, dari manapun asal usul kita, bagaimanapun baju kita, dimanapun tempat kerja kita, siapalah mertua dan orang tua kita, semua itu tidak ada nilainya di sisi Allah dan sedikit pun tidak akan ditanya, ya, tidak akan ditanya. Kenapa? Karena yang akan Allah lihat adalah ketakwaan diri kita. Orang-orang yang bertakwa ini pun punya tanda-tandanya. Kalaulah manusia bisa melihat tanda-tanda itu, apalagi Allah. Orang berdosa di hadapan Allah tidak bisa menyembunyikan dosanya, karena kelak ketika berhadapan dengan Allah, tanpa dia harus diperiksa pun Allah sudah tahu ini ahlu neraka. Tanpa dilihat pun ini ahlu surga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa yawma idzin la yus'alu an dhanbihi insu wala jan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Saat itu orang-orang tidak akan ditanya lagi tentang dosa-dosanya, baik itu manusia ataupun jin. Sampai kepada ayat Allah, yu'raful mujrimuna, orang-orang yang berdosa, yu'raf, diketahui oleh Allah, bisimahum, dengan tanda-tanda yang ada pada diri mereka, fayu'khadhu, maka ubun-ubun mereka dan kaki mereka akan diampir, fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam, dilemparkan ke dalam api neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, mudah-mudahan dosa kita ini dengan peningkatan takwa kita dapat menghapus tanda-tanda kedosaan kita itu. Kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan sisa umur kami yang tidak sebanding dengan apa yang sudah berlalu dari kehidupan kami penuh dengan dosa, entah 2 tahun, entah 2 hari, entah nanti habis Jumat ini, kita minta kepada Allah detik hati kita untuk bertaubat, detik hati kita untuk bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menempatkan kita pada posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak, kalaupun kita tidak lagi sepadan dengan Sayyidina Abu Bakar, tidak lagi sepadan dengan Sayyidina Umar, tidak lagi sepadan dengan orang-orang yang hebat di hadapan Allah, paling tidak kita masuk di dalam barisan-barisan mereka, di bawah bendera-bendera orang-orang yang menjadi ahli surga. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu hal yang merusak ketakwaan kita adalah al-hiqd,
Kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, kedengkian. Apa kedengkian itu? Ayyalzama qalbahu istithqaluhu. Orang yang sesuatu yang membuat hatinya tuh rasa berat. Berat memandang orang lain dengan hormat. Berat memandang orang lain dengan cinta. Berat melihat seseorang itu dengan penuh persaudaraan. Jangan sampai ini ada dalam diri kita. Ya. Kita setiap melihat orang itu tidak pernah dengan pandangan kasih sayang. Na'udzubillah min dzalik, lebih-lebih lagi dengan pandangan rendah. Ya. Ini hati-hati. Higet ini, kedengkian manusia ini luar biasa. Ya. Dengki ini bahkan tak tahu apa alasannya. Bahkan kita sedikit pun tidak merasakan kerugian dari orang ini, tapi memandangnya berat hati kita ini. Lebih dari sekedar berat, wal bughdatu lahu. Di dalam hatinya ada rasa benci. Bahkan tak tahu juga alasan kenapa saya benci. Nah, ini hati-hati. Higet ini luar biasa. Wan nafaru anhu. Lebih parah lagi. Kita ini karena ada dalam hati kita ini sudah memberatkan hati, benci pula. Kita sering berpaling dari orang yang kita pandang, dari orang yang ada dalam kehidupan kita. Nah, apalagi yang kita pandang benci, yang kita pandang tidak suka ini, orang-orang itu dipandang oleh orang lain soleh, baik. Lebih lucunya, kedengkian ini berlaku kepada orang baik, malah kita melihat orang yang mestinya kita tidak sukai pekerjaannya, kita tidak sukai akhlak buruknya, malah kita sukai. Maka luar biasa al-hiqdu ini, ya, penyakit yang merusak ketakwaan kita. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu laisa bihuqud. Kalau memang kita ini benar-benar beriman, kita tidak akan pernah memandang orang itu dengan dengki, berat hati memandangnya, benci memandangnya. Bahkan kita berusaha lari dari orang-orang itu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini bukan sikap orang mukmin, dan bukan sekedar sikap, ini akan menjatuh tanda-tanda keimanan dalam diri kita. Di dalam kitab Mau'izatul Mu'min, kedengkian ini menyebabkan beberapa kemungkaran. Yang pertama, al-hasad. Apa hasad itu? Kalau kita terjemahkan bahasa kita adalah iri. Wa huwa an yahmilaka al-hiqdu ala an tatamanna zawala an-ni'ma anhu fataghtam bi ni'matin in asabaha wa tusirru bi musibatin in nazalat bihi wa hadha min fi'lil munafiqin. Di sini ya dirangkum dari kitab Ihya, di mana Imam Ghazali berkata, al-hasad itu adalah orang hasad yang timbulkan oleh rasa kedengkian tadi. Apa? Kedengkian itu membuat cara pandang kita ini jelek. Kalau orang itu dapat nikmat, kita susah, tidak senang. Tapi kalau dia dapat bala, kita senang. Ini iri yang luar biasa. Dan hasad ini penyakit yang naudzubillah min dzalik, buruknya luar biasa. Di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, salah satu syarah daripada kitab Arba'in Nawawi, diceritakan, dikisahkan satu malam Fir'aun didatangi oleh iblis. Fataraqal bab, iblis ini mengetuk pintu. Fir'aun berkata, siapa kamu? Wahai Fir'aun, kalau memang kau Tuhan, ta'rifuni. Ya. Dibilang seperti itu, Fir'aun tahu kalau yang datang adalah iblis. Kenapa? Karena Fir'aun tahu, iblis tahu salah satu sifat Fir'aun adalah mengaku sebagai Tuhan. Ternyata jawaban iblis menjatuhkan pengakuan itu. Apa kata iblis? Kalau kau memang Tuhan, kau tahu siapa aku yang datang. Tapi iblis tak tahu siapa kamu. Iblis datang, iblis. Kemudian Fir'aun bercerita, saya kok ada rasa benci sama tetangga saya. Ya, subhanallah. Orang ini punya kambing banyak, segala macam, sapi banyak. Lalu saya, bisakah kau membunuh sapi-sapi itu? Saya tidak suka dengan apa yang dia miliki. Ya, tidak suka saya. Apa kata iblis? Yang mematikan segala sesuatu itu adalah hak Allah. Gini saja, saya akan berupaya memberikan kamu sapi lebih banyak dari dirinya. Tidak, saya tidak mau sapi lebih banyak dari dirinya. Saya tidak mau apa-apa lebih dari dirinya. Saya kepengen dia menderita karena sapinya dibunuh. Ini jahatnya orang hasad. Dia tidak mau apa yang dimiliki dia. Ini orang hasad ini,
tidak mau orang itu senang. Dia bukan mau sapinya, dia bukan mau hartanya, dia bukan mau apa yang dimilikinya, bukan. Tapi dia kepengen dia menderita. Nah, sehingga kalau dia bahagia, timbul dalam dirinya ini satu derita yang luar biasa. Na'udzubillah dari kitab hasad. Mudah-mudahan kita yang duduk di sini tidak ada yang memiliki kitab hasad. Memandang saling cinta, memandang saling bahagia. Yang kedua, lebih parah daripada kitab higit ini adalah ayyazida ala itmad hasad fil batin fayashmat bima asabahu minal bala. Bukan cuma kepengen dia mendapat derita, tapi dia merasa gembira, bahagia kalau dia mendapat bala, mendapat musibah. Ini pernah terjadi ketika Muhammad Al-Fatih wafat, ya, kaum musuh-musuh Allah yang pernah dikalahkan oleh Muhammad Al-Fatih bergembira puluhan hari, bahkan seratusan hari mereka bergembira atas Muhammad Al-Fatih yang pernah mengalahkan daerah mereka. Ini kenapa? Karena dikatakan di sini inilah fi'lul munafiqin. Ya, orang-orang yang munafik itu sangat gembira kalau seandainya sesuatu terjadi padanya. Dan inilah rasa munafik ada di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kalau Nabi mendapatkan sebuah derita. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, antahjuahu wa tusarimahu wa tanqati' anhu wa in talabaka wa aqbala alaik. Orang yang punya rasa higri tidak dirinya mau apa yang dari dirinya akan diceritakan buruk, apapun lagi buruk. Inilah yang disebut dengan dalam sebuah syair, ainur ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Orang tuh kalau sudah suka, jangankan baiknya, buruknya saja dia suka. Tapi kalau orang sudah benci, jangankan baiknya, ya, kalau orang sudah benci, jangankan buruknya, baiknya pun dia tidak suka. Ini kalau orang sudah dengki, kalau orang sudah tidak menyukai siapapun, jangankan buruknya, baiknya saja pun tetap dinyatakan buruk. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Dan tidak cuma itu tumbuh dalam dirinya, terfikir oleh dirinya bagaimana menciptakan pandangan orang supaya orang lain pun sama seperti dirinya, memandang orang ini untuk dibenci, memandang orang ini untuk dihina. Naudzubillah min dzalik. Ya, terlebih dari itu, di dalam kitab ini diceritakan banyak sekali mungkarat, sampai al-hiqd ini bisa membuat orang ini tersakiti, tidak hanya jiwanya tapi juga kepada fisiknya. Lihat Nabi Musa karena dipandang benci oleh kaumnya Bani Israel, badannya yang sehat dituduh sakit, kena penyakit abros, kena penyakit adar. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak seperti kaum Bani Israel yang mandinya tanpa pakaian, telanjang mandi di depan umum. Tapi Nabi Musa setiap kali mandi dia menyembunyikan dirinya, menutup auratnya. Karena mereka tidak suka dengan Nabi Musa, mereka buat fitnah kalau Nabi Musa punya penyakit kulit yang bernama abros, yang bernama adar. Ya, dituduh seperti itu. Hingga satu hari Allah Subhanahu wa taala membungkam mulut mereka, menunjukkan kalau Nabi Musa tidak punya penyakit itu. Dia menutup dirinya, dia menutup auratnya, bukan karena punya penyakit, karena Allah tidak mau auratnya terlihat oleh orang banyak. Satu hari dia mandi di satu tempat pemandian atau di mata air di negeri Syam. Dia meletakkan bajunya di atas bongkahan batu yang cukup besar yang disebut dengan Sakhrah di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi. Ketika ini selesai mandi, batu ini dengan perintah Allah lari menjauh daripada Nabi Musa. Thawbi hajar, kata Nabi Musa, bajuku wahai batu, bajuku wahai batu. Diajak terus oleh batu ini sampai kepada perkumpulan orang Bani Israel. Di sana orang Bani Israel kaget melihat tubuh Nabi Musa bersih, putih, gagah. Faqad ahsana khalqa, tercipta bagus. Akhirnya orang Bani Israel terbungkam mulutnya melihat kehebatan Nabi Musa dari tubuhnya yang selama ini dituduh. Bukan Allah mau menunjukkan aibnya. Ya, makanya kita hati-hati. Kadang-kadang orang yang kita pandang dengan semakin ditunjukkan oleh Allah, orang-orang itu yang membencinya, jangan-jangan Allah sedang mau menunjukkan kehebatan dirinya. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, begitu buruknya sikap dengki ini. Kenapa? Sikap dengki ini, orang yang punya hubungan darah pun bisa putus, bahkan bisa menumpahkan darah. Apalagi kedengkian ini berlaku kepada kita, di antara kita di dalam negeri yang hidup kebersamaan ini akan menjadi bahaya.
Oleh karenanya jauhkanlah sikap dengki ini, karena ini bukan daripada ketakwaan kita. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia, penyejuk jiwa.